Ya kok dari polisi yang ternak itu kurang padan ya. Polisi yang ternak. Burung sudah dilindungi, masih saja diakali agar bisa dijual dan dibeli. Penjual, pembeli, pemerintah, bahkan polisi ikut terlibat dalam proses transaksi yang terjadi di Pasar Sukahaji. Menjadi salah satu pasar hewan terbesar di Indonesia, Pasar Sukahaji terlihat tak pernah sepi setiap harinya. Mulai dari satwa liar sampai burung yang dilindungi, masih mereka tawarkan meski menyalahi regulasi. Halo semuanya, kenalin saya Yusef Maulana. Di sini saya sebagai sutradara sekaligus sebagai investigator pada proses investigasi yang kemarin kami telah lakukan. Setelah melakukan survei, kami memutuskan untuk memfokuskan kepada satu masalah, yaitu jual beli burung dilindungi di Pasar Sukahaji yang secara terang-terangan dilakukan hingga saat ini. Pada proses survei, kami menemukan hal menarik terkait sertifikasi burung yang dilindungi untuk diperjualbelikan. Hal ini yang membuat Pasar Sukahaji dan penjual merasa aman untuk memperjualbelikan burung dilindungi. Ada 3 pertanyaan utama yang akan kami ungkap pada proses investigasi ini. Pertama, tujuan sertifikasi burung dilindungi ini untuk apa? Menjaga populasi atau untuk kepentingan lain? Yang kedua, dari mana asal burung dilindungi yang mereka perjualbelikan? Kemudian yang ketiga, apakah masih ada burung yang dilindungi yang diperjualbelikan secara ilegal? Sedangkan untuk pendekatannya, kami menggunakan cover vlogging untuk dapat mewawancarai dan memfilmkannya. Halo teman-teman semuanya, jadi sekarang kita sedang ada di belakang Pasar Sukahaji dan kita bakalan masuk ke dalam buat membuktikan bahwa burung-burung yang diperjualbelikan di sana itu diperjualbelikan secara legal. Karena di dalam tuh banyak sekali burung-burung dilindungi, salah satunya itu jalak bali, dan secara aturan mereka tuh bisa memperjualbelikan asalkan ada sertifikat. Tetapi kita bakalan membuktikan apakah sertifikat itu memang benar adanya dan kemudian sumbernya dari mana. Karena berdasarkan keterangan dari BKSDAE, burung itu bisa diperjualbelikan, khususnya burung dilindungi itu kalau dari hasil penangkaran. Dan kita mau cari tahu juga sumber burung itu dari mana. Sedangkan berdasarkan hasil observasi Garda Animalia pada tahun 2021, di Pasar Burung Sukahaji ditemukan setidaknya ada 121 satwa dilindungi yang diperdagangkan. Tiang emas dan jalak belambangan merupakan jenis burung yang paling banyak ditemukan. Oke, kayaknya kita mulai dari sini, kita nge-vlog. Oke. Halo Pak, boleh ini Pak ambil video nge-vlog Pak, lihat-lihat burung. Ini mah ayam ya Pak, burung nggak ada Pak. Ocehan ini mah ya. Paruh. Oh jalak ada. Oh ini jalak Bali ya. Oh ada sertifikatnya nggak Pak? Ada. Cara cek sertifikat tuh gimana sih? Cek aja di Google lah. Oh. Nah ini resmi, bukan sertifikat fotokopian, ini resmi. Oh ini resmi nih. Dari mana dapatnya? Oh langsung. Ya, Di KSDA. nomor sertifikatnya. Saya foto dulu ya. Gak apa-apa Bang, di foto. Tahu apa? Aman lah ya. Aman, santai. Kalau aja. ini mah, kalau resmi mah. Resmi ya. Kalau resmi hologramnya ini. Kalau di print kan nggak ada hologram. Tapi banyak yang jual gak resmi Bang. Yang nggak resmi Iya. banyak sih. Untuk studi kasus investigasi ini, kami menjadikan burung jalak Bali sebagai contoh. Selain statusnya dilindungi, jalak Bali juga banyak diperjualbelikan di Pasar Sukahaji. Menurut keterangan penjual yang kami wawancarai, ada jalak Bali yang dijual dengan sertifikat dan berasal dari penangkaran yang menurut keterangan mereka itu penangkaran legal. Tapi ada juga jalak Bali yang dijual tanpa sertifikat atau kerap disebut bodong.
dan asal burungnya pun tidak dapat dipastikan berasal dari mana. Penangkaran itu pada kondisi tertentu bisa dianggap baik selama dia legal. Nah, yang tidak baik itu adalah pada saat penangkaran tapi bersifat ilegal dan dia tidak mengembalikan spesies tersebut ke alam, sehingga akhirnya kepunahan terus terjadi gitu. Indonesia menduduki peringkat kelima di dunia sebagai negara dengan keanekaragaman jenis burung paling tinggi. Ahmad Rida Junaid pada tahun 2021 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 1.812 jenis burung, 384 diantaranya merupakan satwa endemik Indonesia. Dilarang sampah pada tempat. Kami juga mendapatkan keterangan bahwa ada burung jalak Bali dengan status dilindungi, namun dia dari F1 atau generasi pertama yang diperjualbelikan di Pasar Sukahaji. Kami juga mempertanyakan hal ini kepada BKSDA, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun setelah kami mengirimkan pada tanggal 28 September, belum ada balasan hingga video ini dipublikasi. Iya. Bisa, Dari bisa ngecek nomor sertifikat juga kan? bisa ngecek kan, ntar di Google kan ada Iya. nomor sekian ayam kere kan, ini ayam kere kere ayam kan 1511 ada di sana sementara. Jadi turunan seberapa ada. Oh, yang bisa dihitung generasi ketiga kan nih? Nah, kalau misalkan ini kan istilahnya generasinya belum tahu keberapa kan, nanti bisa dicek ke sana. Oh, ini ada nih generasi ke-6. Nah, Berarti generasi- 3 ke bawah tuh bisa dijual. Ya bisa kan, kalau misalkan di satu juga bisa langsung bapak bikin surat teleponin. Dalam salah satu artikel KSDAE menyebutkan bahwa keberadaan pasar burung dapat menjadi peluang bagi pelestarian satwa jika satwa-satwa yang diperdagangkan adalah hasil dari penangkaran yang sah. Selain menjadi peluang, keberadaan pasar burung malah sebaliknya akan menjadi ancaman bagi pelestarian satwa liar jika satwa-satwa yang diperdagangkan adalah hasil dari tangkapan atau perburuan dari alam. Ya, jadi sesuai dengan regulasi yang berlaku, jadi yang boleh diperjualbelikan itu sebetulnya spesies atau individu dari pasangan generasi ketiga, atau kami biasanya sebutnya F2 gitu ya. F2 itu kode genetik ya, sebetulnya F2 itu. Jadi dari pasangan generasi F2. Nah, itu yang boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena artinya kalau dia F2 hasil tangkaran juga, bukan yang hasil tangkapan dari alam. Jadi kalau F1 itu berarti indukannya, peluangnya berasal dari alam. Sebelum kami mewawancarai penjual tersebut, penjual sebelumnya juga menyebutkan adanya keterlibatan polisi sebagai penyedia burung yang dilindungi untuk diperjualbelikan. Jambul. Coba lihat ini, Pak. Ini ringnya sama harus sama, kalau nggak sama berarti Iya. liput tidak ada. Asli. Asli ya ini ya? Telepon dari polisi yang ternak itu kurang lasan ya. Polisi yang ternak. Oh, penangkaran mana ini? Dari Jawa. Tapi banyak yang jual bodong, Pak. Di sini. Ada. Cara bedainnya gimana yang jual? Nggak ada ininya. Kalau ditanya nggak ada gitu. Nggak ada ini, nggak ada. Jadi mahal ininya 600.000 atau berapa? Oh, Nggak ada ininya, bodong tuh nggak ada ininya. mereka dapat dari mana kalau bodong? Nggak ada siapa yang mafia atau mana. Ininya nggak ada ininya. Ya. Sejalan dengan jurnal geografi tentang perdagangan burung di Kota Bandung,
antara ekonomi, keanekaragaman hayati, dan konservasi, disebutkan burung dagangan sebagian besar berasal dari hasil budidaya atau ternak, meskipun untuk jenis spesies tertentu tetap berasal dari alam liar hasil tangkapan warga setempat. Jadi ada berapa ya kemarin itu ya? Kalau nggak salah itu ada berapa ya? Dari 12.000 data yang masuk ke server kami itu ada sekitar 40 mungkin ya, 40 jenis satwa yang diperdagangkan dan dipelihara. 40. Dan itu banyak yang dilindungi, banyak banget. Nah, kenapa ini menjadi hal yang biasa? Karena memang nggak ada penegakan hukum yang tegas kok. Jadi gampangannya ya tetap gini, yang bisa menindak kejahatan lingkungan itu kan Gakum ya. Tentunya atas otoritas polisi untuk penangkapan dan penyidikan dan seterusnya sampai dia menjadi dalam proses hukum ya. Tapi kan yang semua itu nggak bisa berjalan kalau Gakum nggak berjalan. Nah, Gakum sendiri juga kerjanya banyak mungkin ya, karena ada berapa? 7 jenis kejahatan lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, kejahatan lingkungan dalam konteks pemeliharaan satwa dilindungi itu yang paling terakhir dan paling buncit dia untuk ditindak. Sehingga dan kalau ngurusin perdagangan, ngurusin pemeliharaan satwa dilindungi itu kan urusannya kan sama orang kecil toh. Urusannya kan sama bakul-bakul pasar yang paling omsetnya cuma berapa ya gitu ya. Itu kan hal dilematis. Kalau kita mau penindakan tegas ya kita akan membunuh banyak mata pencarian masyarakat bawah. Tapi kalau nggak ditindak tegas, nah masyarakat bawah itu banyak banget gitu kan, sehingga akumulasinya kan luar biasa. Selain dari pernyataan penjual, kami juga bertemu dengan calo yang dapat mendistribusikan burung-burung dilindungi. Dia juga menawarkan burung tanpa sertifikat untuk diperjualbelikan. Hanya saja menggunakan sistem pre-order atau PO. Sedangkan asal-usulnya pun tidak diketahui dapat dari penangkaran atau dari perburuan. Jadi harus PO dulu seminggu gitu. Iya, kadang-kadang di bawah seminggu kalau udah ini bisa. Mudah. Iya yang muda, sepasang kalau ada. Yang sertifikat atau yang enggak? Ntar deh ya, ke apa nih ya? Siap. Tapi kalau misalkan pengen nambah sertif berapa tuh? Gampang paling sekitar 500 sampai 1 jutaan. Buat sertif. Bisa buat ini. Bisa nanti saya urusin. Coba ter-WA lagi ya. Siap Pak. Pasti lah. Mari. Ya. Ini menjadi kecurigaan kami, apakah ada kepentingan lain dari keluarnya sertifikat jual beli burung yang dilindungi. Selain itu kami juga mempertanyakan mengapa burung yang dilindungi yang dapat diperjualbelikan mulai dari F3 atau generasi ketiga dari hasil penangkaran. Kemana sebenarnya fokus pemerintah dalam pelestarian burung dilindungi ini? Berdasarkan sertifikat burung yang kami temukan, ada yang sudah F6 atau generasi ke-6 yang dijual. Sudah berapa banyak generasi yang diperjualbelikan dan tidak dikembalikan ke habitat aslinya. Jika kita membandingkan berdasarkan aturan, yaitu hanya F1, bahkan sebelumnya F0, F1 dan F2 saja yang tidak boleh diperjualbelikan. Mengapa seolah-olah ada benturan peraturan begitu ya? Kalau menurut hemat saya, kalau memang ada kerugian dari pemberlakuan peraturan pemerintah yang mengizinkan jual beli satwa ya, yang berasal dari penangkaran, hal ini bisa diuji sebenarnya peraturan pemerintah ini ke Mahkamah Agung ya. Karena Mahkamah Agung kan punya kewenangan untuk menguji peraturan pemerintah terhadap undang-undang. Jadi kalau kita melihat bahwa ada benturan aturan dan kita merasa bahwa aturan itu nggak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, nah ini kan PP kita anggap nggak sesuai dengan undang-undang, maka kita bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan uji material. Apakah peraturan pemerintah tersebut tidak berbenturan? Apakah peraturan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang ada? Sehingga apa yang tadi dinyatakan bahwa ini ada benturan, itu bisa clear gitu ya.
Saat ini kita dihadapkan pada dilema antara kelestarian alam dan kepentingan ekonomi. Perdagangan burung, khususnya burung langka, mungkin memberikan keuntungan bagi sebagian orang. Namun, dengan harga yang mahal, terlalu mahal untuk keseimbangan ekosistem kita. Seiring berkurangnya populasi burung di alam, dampaknya mungkin tidak terasa langsung. Namun, dalam jangka panjang, ekosistem kita akan goyah. Investigasi ini adalah awal dari rencana kami untuk mengungkap lebih dalam lagi mengenai perdagangan satwa dilindungi di Indonesia. Kami merasa perlu untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, mulai dari hulu, asal-muasal burung tersebut, sampai hilir kemana nasib burung tersebut berakhir.